Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari kelompok 25 akan mempresentasikan artikel yang berjudul Integrating Solar Energy in Rome's Built Environment, A Perspective for Distributed Generation on Global Scale. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Francesco Moses dengan NIM 1013200037. Yang kedua, Farhan Kurniadi dengan NIM 1013200004. Yang ketiga, Sufila Riani dengan NIM 1013200128. Dan yang keempat, saya sendiri, Arifanda Teflin Firdaus dengan NIM 1013200012. Kita masuk ke introduction. Pada dekade 2016 sampai 2025, penambahan populasi dunia akan mencapai sekitar 800 juta orang, sehingga seharusnya penggunaan energi meningkat sebesar 1.700 juta ton setara minyak per tahun atau MTOA, atau kepanjangannya yaitu Million Ton Oil Equivalent. Umumnya, negara-negara di Eropa memiliki bahan bakar fosil yang terbatas atau bahkan tidak ada, dan cadangan minyak dan gas laut utara telah menurun dengan sangat cepat sejak 1999. Pada tahun 2000-an awal, negara-negara di Eropa membuat draft yang isinya untuk menekan penggunaan energi. Contohnya pada BEPD 2010, yaitu berisikan untuk membangun bangunan besar membutuhkan hampir nol energi. Nah, pada tahun 2018 peraturan tersebut berguna pada semua bangunan. Lalu terdapat konflik peningkatan hunian spesifik konsumsi dan meningkatkan efisiensi energi bangunan. Nah, yang isinya itu untuk efisiensi energi saja tidak cukup. Pembangkitan dan penggunaan energi terbarukan juga itu sama pentingnya. Nah, sehingga muncul konsep kota surya, yaitu konsep tersebut penggunaan permukaan secara keseluruhan lingkungan binaan perkotaan untuk menghasilkan listrik melalui tenaga surya modul fotovoltaik atau PV. Nah, pada kota-kota bersejarah, mereka memiliki radiasi matahari yang baik hingga sangat baik. Contohnya sendiri seperti Roma. Pada tahun 2008, Roma mendapat penghargaan pada European Solar Prize 2008 yang berkategori solar arsitektur. Sehingga pada acara Paul VI Audience Hall, mereka menjadi tuan rumah di Vatikan. Pada acara tersebut, terdiri dari susunan PV yang elegan dari 2.394 modul ad hoc dalam silikon kristal 220 kWp. Solar Building Integration. Mengintegrasikan modul PV dalam bentuk perkotaan, sebagian besar energi yang dikonsumsi dalam lingkungan tersebut diproduksi di tempat yang diperlukan, memotong biaya transportasi energi, dan mengurangi beban pada jaringan, sehingga memungkinkan kondisi pembangkitan terdistribusi dan banyak lagi. Keuntungan ekonomi dan lingkungan, apalagi bila didukung oleh smart grid dan dilengkapi dengan bangunan yang lebih hemat energi. Kemajuan dalam pengembangan sistem energi surya bagaimanapun telah memecahkan dilema antara energi bersih dan pelestarian sejarah tanpa harus berkompromi. Ubin surya bengkok dan rata terakota dan lain-lain mengatasi dalam tepat keberatan yang diajukan oleh pengawas warisan budaya. Mereka mempertahankan karakteristik morfologi, kromatik, dan material dari atap gerabah konvensional, sambil mempertahankan semua layanan lain yang disediakan oleh ubin gerabah, termasuk roda gila, termal, dan sifat kedap air. Ketahanan yang lama terhadap kondisi cuaca ekstrim dan mikroba menyerang. Kemajuan besar lainnya yang akan menemukan pemanfaatan luas di kota-kota dunia adalah fungsionalisasi bersamaan dari atap yang ada dengan modul PV dan vegetasi. Selain menghasilkan listrik yang bersih, atap surya hijau yang dihasilkan memberikan banyak manfaat tambahan, mengurangi efek
dari efek pulau panas perkotaan, aliran air hujan, dan meningkatkan kualitas udara kota. Terakhir, modul PV di atap hijau juga berhasil mendukung keanekaragaman hayati dengan menyediakan habitat mikro yang sangat baik bagi penyerbuk, termasuk lebah madu, banyak serangga, dan burung. Oke, selanjutnya adalah renewable energy strategi insight. Renewable energy adalah energi terbarukan. Strategi insight adalah sebuah wawasan yang strategis. Energi terbarukan yang sehat secara ekonomi, tetapi sulit secara politik, telah memenangkan pertarungan dalam hal kelayakan teknis dan ekonomi. Bahkan, tanpa menginternalisasi eksternalitas lingkungan yang mahal dari pembangkit listrik konvensional, yaitu membebani polutan emisi. Sudah cukup untuk secara bersamaan menerapkan kebijakan FIT dan memberikan akses prioritas ke jaringan listrik terbarukan untuk benar-benar merevolusi pasar listrik di semua negara tersebut dengan produksi listrik terbarukan yang signifikan termasuk negara Italia. Oleh karena itu, konsep kuncinya sederhana menantang. Negara-negara sekarang perlu bertindak serius untuk meningkatkan jumlah energi terbarukan yang dihasilkan, yang jelas mencakup pembangkit listrik yang didistribusikan di gedung-gedung. Oke, selanjutnya adalah perspektif and recommendation. Tujuan utama energi untuk lingkungan binaan sudah jelas. Kita perlu meningkatkan efisiensi energi dan mengubah bangunan dari konsumen energi yang berasal dari fosil menjadi pengguna dan generator energi terbarukan. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya global dengan menggunakan teknologi surya yang terjangkau secara ekonomi untuk memfungsikan stok bangunan yang ada. Pembangkit listrik tenaga surya ini lebih efektif dari pembangkit listrik tenaga fosil, karena pembangkit listrik energi surya ini tidak menimbulkan polusi yang ada di udara. Kesulitan utama saat ini dalam mempromosikan pembangkit desentralisasi energi terbarukan sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan untuk melibatkan masyarakat secara lokal. Dan oleh karena itu, untuk berfokus pada dimensi sosial dan budaya yang sangat terabaikan dari upaya ini. Jadi, untuk memenuhi kebutuhan listrik di negara-negara berkembang dan negara-negara maju, dibutuhkan keterlibatan masyarakat dalam penggunaan energi surya. Misalnya, kerjasama sosial lokal diperlukan untuk mengoptimalkan kontribusi pembangkit yang didistribusikan dan penyimpanan yang didistribusikan melalui kerjasama rumah tangga yang berbeda untuk memasukkan energi terbarukan dalam mikrogrid milik bersama dengan penyerahan bersama. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Francisco Moses. Selanjutnya yang pertama, new legislation supporting distributed generation. Pemerintah nasional diharuskan untuk menerapkan undang-undang yang mendukung pembangkitan terdistribusi melalui akses preferensial ke jaringan dan pengembangan jaringan mikro yang didukung oleh energi terbarukan. Pemerintah daerah diminta untuk menyusun undang-undang baru yang bertujuan untuk mempromosikan penggunaan pembangkit energi yang terdesentralisasi, menerbitkan pedoman terbaru untuk integrasi teknologi surya di gedung konvensional dan bersejarah. Kota-kota pada gilirannya diminta untuk memperbarui kode bangunan dengan memasukkan langkah-langkah yang bertujuan untuk mendukung adopsi teknologi surya terintegrasi bangunan, dari atap surya hijau hingga atap menggunakan ubin surya. Yang kedua, community involvement and communication. Perusahaan energi surya, aktivis lingkungan, pusat pendidikan, pemerintah daerah dan kota harus menyatukan kekuatan dan menerapkan strategi komunikasi yang efektif untuk menjangkau warga dan membuat mereka sadar betapa menguntungkan dan berguna bagi mereka dan bagi masyarakat adalah adopsi energi surya yang terdesentralisasi. Ini akan mencakup iklan di media massa, situs web yang sangat bermanfaat dan interaktif dengan informasi praktis tentang integrasi teknologi surya di gedung, membuat titik kontak dan pusat informasi. Di luar komunitas, kegiatan komunikasi dan keterlibatan akan ditujukan kepada para ahli di bidang lain yang tidak mengenal energi surya dan teknologi efisiensi energi.
Misalnya untuk mendorong kolaborasi di antara para profesional, baik dalam pelestarian sejarah dan energi matahari, untuk menerima dukungan dan bimbingan yang sesuai. Selanjutnya, ketiga, reshaping education. Para pembuat kebijakan nasional dan regional direkomendasikan untuk mendirikan pusat penelitian dan kompetensi pendidikan baru untuk mendidik para profesional dengan baik dan memberikan mereka pengetahuan terkini terkait teknologi energi surya. Upaya kebijakan ini harus serius dan berkomitmen untuk mempercepat transisi energi. Negara-negara juga dipanggil untuk membuat bioekonomi baru, di mana bioekonomi adalah tempat membentuk para profesional yang diperlukan untuk memandu transisi energi. Dengan transisi ke ekonomi matahari yang sekarang sepenuhnya berlangsung, kami berpendapat sebagai kesimpulan, dalam beberapa tahun ke depan, semua negara di dunia akan mengoperasikan energi matahari dari lembaga bioekonomi yang serupa. Sekian penampilan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.